Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan pelajaran kita yang dahulu sempat terputus, barakallahu fikum, sebelum Ramadan. Sekarang kita akan lanjutkan kembali halaman 323 ya. 323. Nah, disebutkan di situ mengenai apa? Mengenai kaidah yang namanya pengganti itu memiliki hukum sesuatu yang digantikan. Contohnya antum pada asalnya bersuci taharah dengan apa pada asalnya? Air. Tapi ketika enggak mampu menggunakan air atau tidak ada air, ngapain? Tayammum. Tayammum berarti pengganti. Pengganti ini hukumnya seperti orang wudu gitu loh. Paham maksudnya? Tayammum ini hukumnya seperti wudu ketika ada air. Paham ya soalnya ya? Ini yang kita bahas kemarin. Jadi nanti kalau misalkan antum taruhlah harus mandi janabah, mandi besar. Kok enggak ada air? Boleh dengan tayammum. Tapi tayammumnya ingat, tayamum itu bagaimanapun keadaannya cuma satu cara. Walaupun mandi janabah bagaimana tayamumnya Ustaz? Ya enggak boleh gulung-gulung ke tanah. Paham ya? Tapi cukup apa seperti tayamum biasa, niatnya beda. Paham insyaallah ya? Jadi tayamum itu berbagaimanapun keadaannya caranya sama. Caranya apa? Sama. Nah, barakallahu fikum. Kedua telapak tangan dipukulkan mungkin ke tembok yang ada debunya atau tanah yang barakallahu fikum berdebu, kemudian kalau tebal debunya diginikan atau ditiup. Paham ya? Setelah itu antum mau menggunakan cara yang pertama, dua telapak tangan dulu baru wajah, boleh. Cara yang kedua, wajah dulu baru dua telapak tangan, boleh. Dah itu ada tayamum. Walaupun mandi janabah pun sama tayamumnya. Jangan sampai antum pahami ketika mandi janabah kemudian antum ambil apa? Ngambil pasir atau ngambil debu itu untuk siramkan, jangan. Itu keliru ya. Ayo, kita lanjutkan. Kata beliau di situ bagian bawah, lakin law tayammama an janabatin thumma wajada al-ma. Tapi kalau orang tayammum untuk mandi besar kemudian tiba-tiba datang air. Dia tayammum menggantikan apa? Menggantikan barakallahu fikum mandi besar, ternyata setelah tayammum apa? Hujan. Berarti ada air enggak? Ada air. Batal enggak kira-kira tayamumnya? Mandi lagi atau cukup dengan tayamum? Kita lihat. Kata beliau, wajib alaihi an yaghtasila. Wajib bagi dia mandi. Ingat-ingat ya. Kalau udah tayamum tiba-tiba ada air, waktu masih ada, maka saat itu dia langsung berubah kepada hukum asal. Paham ya? Nah, jadi idza dhahara al-ma batula at-tayammum. Kalau air sudah muncul di situ, batalah tayamum. Karena tayamum disyariatkan pada dua kondisi, dua keadaan. Pertama, ketika tidak ada air. Kedua, ketika tidak mampu menggunakan air. Ketika mampu menggunakan air, batal tayamumnya. Ketika air ada, batal tayamumnya. Seperti itu ya. Naam, kita lihat lagi. Walidzalika dalilan. Untuk pendapat tersebut ada dua dalil. Pertama, ad-dalil awal, dalil pertama, qaulun Nabi SAW, as-sa'idut thayyib wudu'ul muslim. Debu yang bagus, yang suci, itu adalah wudu'nya seorang muslim. Bayangkan, disebut wudu' padahal tayamum kan. Ini menunjukkan bahwasannya al-badal lahu hukmul mubdal minhu, itu kaidahnya. Al-badal lahu hukmul mubdal minhu. Pengganti itu memiliki hukum yang digantikan. Penggantinya apa? Tayamum. Yang digantikan apa? Wudu. Mahum insyaallah? Naam. Wa in lam yajidil ma' 10 sinin, masyaallah. Walaupun dia tidak jumpa air selama 10 tahun. Walaupun dia enggak jumpai air selama 10 tahun, maka boleh dia tayamum dengan debu yang suci tadi itu. Debu ya, ingat-ingat ya, bukan tanah ya, debunya. Nah, jadi kalau misalkan tayamum dengan pecahan batu bata boleh enggak? Kan berdebu itu. Kalau pecahan batu batanya jangan. Paham ya? Pecahan genteng jangan, tapi kalau debu-debu yang suci di tanah itulah yang diperbolehkan. Paham ya? Naam. Fa idza
wajadal ma falyattaqillah wal yamashu basharatah. Artinya apa? Kalau dia jumpa air, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah taala dan menyentuhkan kepada kulitnya. Maksudnya segera kembali ke hukum asal. Paham ya? Thaharah dengan air. Berikutnya, ad-dalil tsani, dalil yang kedua. Nah, barakallahu fiikum, dalil yang kedua, marwahul Bukhari an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma fi haditsin tawil fi qissatir rajul alladhi ra'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad i'tazala al-qaum falam yusalli. Artinya dalil yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Di dalam hadis yang panjang mengenai kisah seorang lelaki yang saat itu Nabi Muhammad SAW melihatnya telah meninggalkan kaumnya tidak sholat. Jadi orang ini meninggalkan kaumnya tidak sholat. Nah, fasalahu, kemudian Rasul tanya, faqala ar-rajul, akhirnya orang tersebut menjawab dan mengatakan, ya Rasulullah, asabatni janabah wala ma. Ya Rasulullah, sungguh aku telah tertimpa janabah. Nah, harus mandi janab, mandi janabah, mandi besar, mandi junub. Wala ma, tapi enggak ada air. Faqala 'alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Masyaallah. Kalau begitu wajib atasmu dengan sa'id. Apa sa'id? Debu yang bagus, debu yang suci. Debu tanah atau semisalnya. Paham ya? Nama itu namanya sa'id. Naam. Fa innahu yakfik, maka itu cukup bagimu. Summa ba'da dzalik ja'al ma. Kemudian setelah itu datang air. Wastaqan nas, kemudian manusia pun segera mengambil apa? Air tersebut untuk diminum. Wa baqiya minhu fadlah, tersisa sebagian air. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lirrajul, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada salah seorang tadi itu, khudh hadza, yakni al-fadlah, ambillah ini, maksudnya sisa air tadi itu, fa'arikhu 'ala nafsik, tuangkanlah untuk dirimu. Berarti menunjukkan apa? Tayamumnya apa? Batal karena ada air. Paham maksudnya ini ya? Nah, berarti ini juga kita ambil kesimpulan boleh menggunakan apa? Wudu dengan air sisa. Paham ya? Wudu dengan air sisa itu enggak masalah. Antum taruhlah wudu di ember, antum pakai wudu, sisa airnya digunakan orang lain untuk wudu, boleh enggak? Boleh. Adapun pendapat yang mengatakan al-ma' al-musta'mal, air yang sudah digunakan, air sisa itu enggak sah untuk wudu, itu pendapat yang lemah. Jadi pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, air sisa wudu orang lain boleh dipakai untuk wudu selama airnya masih suci. Faham maksudnya? Dan sudah kami jelaskan, hatta walaupun airnya satu ember kemasukan benda najis, itu jangan langsung dihukumi najis. Dilihat dulu. Apa kemarin yang perlu dilihat? Berubah atau tidak airnya. Walaupun satu ember, airnya berubah atau tidak. Kalau airnya berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya dan benda najis tadi, baru kita hukumnya apa? Najis. Tapi kalau la rasa wala warna wala bau, enggak berubah sama sekali walaupun tertetes oleh tetesan najis, najis enggak airnya? Enggak. Berarti yang jadikan patokan apa? At-takhayyur, perubahan. Nah, banyak sedikitnya air enggak masalah, berubah tidak, itu jadi patokan. Mahum soal ini ya? Na'am barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa hadha dalilun wadihun ala anna tayammuma yabtul idza wujidal ma. Ini dalil yang sangat jelas gamblang bahwasanya tayamum itu batal kalau dijumpai air. Jadi kalau sudah tayamum kok ada air, batal tayamumnya. Waqad haka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-ijma' ala dzalik. Dan sungguh Syekhul Islam telah menukilkan ijma'. Wa in kana ba'dul mutaakhirin dzakara fihi khilafan. Walaupun sebagian orang belakangan menyebutkan ada perselisihan di situ. Tapi yang kuat, kalau orang tayamum kemudian tiba-tiba ada air, batal enggak tayamumnya? Batal. Itu pendapat yang sahih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat dalil yang lain biar tambah jelas. Lau anna rajulan nadhara an yadbah ba'iran taqarruban ila Allah 'azza wa jalla. Contohnya ada orang bernadar. Ada orang bernadar, dia ingin menyembelih onta dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Onta. Nah, barakallahu fikum, antum tahu onta enggak antum, Hidir? Nah, ini onta. Nah, nadar, aku bernadar nanti kalau tahun ini bisa umroh, anak akan nyembelih onta. Itu nadarnya. Ternyata bisa umroh.
wajib dia menunaikan nadarnya karena untuk Allah taala. Walakinnahu lam yajid ba'ir. Walakinnahu lam yajidil ba'ir, tapi dia enggak menjumpai onta. Sudah terlanjur bernadar, ternyata dia pulang umrah ke rumah enggak ada onta. Ontanya enggak ada di situ, adanya sapi atau kambing. Boleh enggak diganti? Kita lihat. Fa dzabaha badalahu sab'asyah. Ini. Akhirnya dia menyembelih pengganti onta, yaitu 7 ekor kambing. Paham ya? Nadarnya apa? Nyembelih apa tadi? Onta, tapi ontanya enggak ada. Pulang dari umrah sampai ke Jogja, adanya cuma apa? Kambing sama sapi. Akhirnya dia menyembelih 7 ekor kambing. Sah enggak? Karena dzalika kafiyan mujzi'an. Kata beliau, yang seperti itu sah-sah saja, cukup sah. Karena 1 ekor onta dinilai perbandingannya 7 ekor kambing. Paham maksudnya? Nah, ingat-ingat kaidahnya apa tadi? Al-badalu lahu hukmu al-mubdal minhu. Pengganti itu memiliki hukum yang digantikan. Paham salah ya? Naam. Wa yakunu hukmu hadhil syiyah hukmul ba'ir. Maka menjadilah hukum kambing-kambing yang disembelih ini hukmal ba'ir, hukum unta. Wa kadzalika fil akl law nadara an yadbaha sab'a syiyatin fadhabaha ba'iran ajza'ah. Seperti itu pula dalam masalah makanan dia bernadar. Dia bernadar ingin menyembelih apa? 7 ekor kambing. Akhirnya dia menyembelih seekor unta, sah-sah saja. Ala khilafin hadza, walaupun ini ada perselisihan. Naam. Kita lihat di sini contoh yang lain. Insanun ayyana udhiyatan thumma atlafaha 'amdan. Fayajibu 'alaihi badaluha. Ada orang sudah menentukan hewan sesembelihan kurban. Hewan sembelihan kurban itu apa saja? Apa saja, Khidir? Hewan yang boleh dipakai untuk kurban apa saja? Sapi, kambing, unta. Kelinci boleh enggak kelinci? Enggak boleh. Antum marmut, boleh marmut? Enggak boleh juga. Paham ya? Karena apa? Karena ada hewan-hewan yang sudah tentukan. Bahimatul an'am. Jangan sampai keliru ya. Nah, ini dia sudah menentukan hewan sembelihan kurban. Ternyata dia hilangkan sengaja gitu loh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tiba-tiba hewannya sudah dia dapatkan, dia beli kemudian hilang. Nah, berarti wajib menggantikannya kan? Maka wajib menggantikannya. Wa yakunu hadzal badal lahu hukmal mubdal. Berarti ketika dia menggantikan dengan pengganti yang kedua, pengganti ini memiliki hukum yang digantikan. Walaupun taruhlah barakallahu fikum yang pertama kambingnya agak besar lah taruhlah. Akhirnya hilang dengan sengaja dihilangkan tadi ya, dia cari gantinya. Ya besar juga, cuman beda bentuknya misalkan. Ya sah-sah saja. Nah, kita lihat sini. Wa lihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man dhabaha qabla shalah. Oleh karena ini Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau mengatakan kepada orang yang menyembelih kambingnya sebelum salat Id. Bayangkan, berkorban, ingin korban tapi nyembelihnya sebelum salat Id. Halal enggak? Dagingnya halal enggak yang disembelih sebelum salat Id? Halal tapi daging biasa, bukan daging korban. Kalau halalnya halal selama baca apa? Bismillah. Cuman bukan daging korban. Itu loh bedanya. Paham belum? Orang mau berkorban nyembelihnya sebelum salat Id. Halal enggak dagingnya? Halal. Cuman bukan hewan korban. Itu bedanya. Makanya disuruh ganti. Falyadbah ukhra makanaha. Maka hendaknya dia menyembelih kambing yang lain di tempat tersebut. Paham ya? Maksudnya digantikan gitu loh. Karena dia nyembelih sebelum sholat. Seharusnya nyembelihnya kapan kalau korban itu, Ibrahim? Kalau orang korban nyembelihnya kapan? Habis sholat Id atau sebelum sholat Id? Habis sholat Id. Paham ya? Jangan sampai keliru. Wa kadzalika nuqud al-waraqiyah. Seperti itu pula nuqud waraqiyah. Uang kertas. Paham ya? Uang kertas kan banyak ya, uang kertas mahum. Nah, seperti itu pula uang kertas, ju'ilat badalan 'anil nuqud al-ma'daniyah min dhahabin aw fiddah. Dijadikan pengganti dari apa? Harta berupa harta yang apa? Yang berasal dari tambang seperti emas dan perak. Sekarang seperti itu. Kalau antum punya tabungan banyak uang, harta, itu kan dikiaskan dengan apa? Perak, emas zakatnya, ya kan? Kalau zakat emas, zakat perak, itu zaman dahulu kan emas, mata uang emas dinamakan apa dulu? Dinar. Mata uang perak dinamakan apa? Dirham. Paham ya?
Kalau sudah mencapai nisabnya masing-masing dan sampai haul setahun penuh, kalau emas sampai berapa nisabnya? Emas 85 gram emas murni. Kalau istilahnya zaman saat itu berapa dinar? 20 dinar. Mengeluarkannya berapa persen? 2,5%-nya. Kalau perak, mata uang dirham, kalau sudah mencapai berapa dirham ya San? 200 dirham. Senilai dengan berapa gram? 595 gram perak. Mengeluarkan berapa persen? 2,5 juga. Nah, sekarang uang-uang yang kertas ini dikiaskan dengan apa? Uang yang bentuknya dari barang tambang tadi itu. Paham ya? Hukumnya sama kira-kira? Sama. Hukumnya sama. Kalau zaman saat itu memang pakai mata uangnya dinar dirham, tapi sekarang kan beda. Nah, sekarang pakai real kan Saudi. Ayo, kita lihat sini. Kata beliau, ghairi hatta yang selainnya fayakunu laha hukmal mubdal, maka dia memiliki hukum yang digantikan. Walihada kana al-qaul ar-rajih fi hadhihi al-nuqut al-waraqiyah annahu yajri fiha riban nasiyah wa kadzalika ribal fadl idza kanat min jinsin wahid. Penting ini. Oleh karena ini, pendapat yang kuat mengenai barakallahu fikum alat transaksi jual beli yang bentuknya uang ini, bentuknya kertas ini, itu dia berjalan padanya, terjadi padanya riba nasiyah dan juga riba fadl kalau satu jenis. Belum? Satu jenis maksudnya bagaimana? Rupiah dengan rupiah, kalau antum tukar menukar boleh enggak? Boleh, tapi harus sama. Lah kalau sebelum Idul Fitri itu kan banyak orang jual uang di pinggir jalan, Ustaz. Ya enggak? Uang 100.000 masih baru ini ya. Ya, ditukar dengan 100.000 500 tapi jelek. Itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena sudah melebihkan. Kalau satu jenis harus sama. 100.000 nukarnya harus sama 100.000. Kalau sudah 100.000 500 misalkan, nah 500 ini riba udah. Belum, karena satu jenis rupiah dan rupiah. Beda kalau rupiah dan dolar. Antum punya 100 dolar, antum tukar 100.000 Soekarno-Hatta. Mau enggak kira-kira? 100 dolar satu lembar, benar. 100.000 juga satu lembar. Gambarnya Soekarno-Hatta itu. Kalau 100 dolar ini gambarnya tahu sendiri kan, kayak gitu yang rambutnya gimbal itu kan. Nah, itu kalau antum tukar sama 100.000 enggak bisa. Karena beda jenisnya, dolar sama rupiah. Nah, di sini diukur dengan senilai. 100 dolar itu senilai dengan 1.300.000 kurang lebihnya. Paham ya? Nah, itu 100 dolarnya. Berarti tukarannya segitu gitu loh. Paham maksudnya? 1.000 real Yamani atau 1.000 real Saudi lah taruhlah. Nah, antum tukar dengan 1.000 rupiah enggak bisa. Enggak mau. Walaupun sama-sama 1.000-nya. Padahal 1.000 real Saudi itu kalau dirupiahkan sekitar 3 juta lebih per satu lembar. Nah, maksudnya bagaimana? Larangan di sini, larangan riba ini terjadi pada uang itu kalau satu jenis ditukar dengan lebih. Paham belum? Saat itu kurma juga termasuk kan, tamr termasuk ada ribanya kan. Ada sahabat yang dia menukar, awal mulanya ingin menukar kurma yang jelek 2 sa' dengan kurma yang bagus 1 sa'. Kurma 1 sa' itu berapa mud? 4 mud, 4 raupan ini. 1 2 3 4 mud, 1 mud 1 raupan namanya ya. Ayo. Rasulullah menasihatkan kepada orang tadi, kalau mau seperti itu jangan dengan cara itu, karena itu riba. Caranya dijual dulu yang 2 sa' ini untuk membeli kurma yang bagus 1 sa'. Belum? Nah, emas juga sama. Antum taruhlah emas antum 10 gram. Tapi 10 gram yang nilainya masing-masing gramnya itu barakallahu fikum 19 karat. Wah, antum mau tukar dengan apa? Tukar dengan 5 gram yang nilainya masing-masing gramnya 24 karat. Nah, ini enggak boleh ditukar. Karena satu jenis emas. Paham ya? Caranya bagaimana? Dijual dulu emas yang 10 gram tadi itu untuk beli emas yang 5 gram. Paham soal ini, mafhum? Mafhum Hasan? Bisa dipahami? Ayo, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa amma idza kanat min jinsain faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kayfa syi'tum idza kana yadan biyadin masyaallah. Kata beliau, kalau
berbeda jenisnya, dua jenis. Dua jenis ya. Nah, barakallahu fikum, dolar dengan rupiah misalkan, pendekatannya dolar dengan rupiah. Maka Rasulullah SAW mengatakan kalau berbeda jenis-jenisnya maka jual belilah kalian sesuka kalian. Tapi dengan catatan apa? Ya dan biyadin. Taqabud, serah terima langsung. Mau kredit, kontan bayarnya enggak masalah, tapi serah terima langsung. Paham belum? Serah terima langsung. Taqabud namanya. Nah, ya dan biyadin. Contohnya apa? Berbeda jenis dolar dengan rupiah tadi itu. Ya kan? Dolar dengan rupiah. Nah, barakallahu fikum, harganya kan mahal dolar. Nah, ya kan? Mahal dolar. Nah, itu kalau mau tukaran silakan dengan nilai harga yang sama tadi, dengan nilai harga yang disesuaikan tadi itu, serah terima langsung. Paham ya? Nah, kalau makanan jelas banyak. Barang juga banyak. Jual beli kontan, kredit boleh. Nah, karena benda-benda riba ada berapa kemarin? Di antaranya kalau benda yang barang tambang, emas dan perak. Kemudian kalau buah-buahan apa? Kurma dan kurma, ya kan? Kemudian apa? Syair, bur, satu lagi apa? Garam. Ya kan? Itu benda-benda yang alam riba. Jadi kalau seperti itu satu jenis, upayakan harus sama-sama ya dan miyadin mislan bimislin. Berikutnya walihada aftayna bi jawazi akhdhi tis'at riyalat min al-ma'din bi 'ashrat riyalat min al-waraq. Oleh karena ini kami berfatwa bolehnya mengambil 9 rial yang terbuat dari barakallahu fikum barang tambang tadi itu dengan 10 rial yang terbuat dari kertas. Kenapa? Wadzalika li-ikhtilafil jins, karena bedanya jenis kata beliau. Fa hadza riyalun hadid wa hadza riyalun waraq. Ini rial terbuat dari besi dan ini rial terbuat dari apa? Nah, barakallahu fikum, kertas. Tapi wallah alam tuh berhati-hati. Kalaupun beda bahannya ya, tapi nilainya masih sama, itu lebih baik kita berhati-hati. Contohnya, sekarang 1000 yang kertas ada enggak? 1000 rupiah kertas ada. 1000 yang terbuat dari semacam logam lah. Ada enggak? Ada kan? Ada enggak? Uang pecahan yang logam 1000 ada kan? Nah, 1000 sama 1000. Kalau berdasarkan fatwa ini seakan-akan apa? Nah, barakallahu fikum. Naam, seakan-akan fatwa ini tidak cocok menurut sebagian orang. Padahal fatwa ini, nah barakallahu fikum, kenapa kok diperbolehkan walaupun beda jenisnya? Karena nilainya sama. Paham ya? Dan di situ upayakan kalau tukaran juga harus sama. 1000 rupiah yang kertas dengan 1000 rupiah yang apa? Yang logam tadi itu, ya upaya sama-sama 1000. Itu lebih berhati-hati karena apa? Karena sama-sama rupiahnya. Nah, kalau di sini mungkin karena beda jenisnya. Tapi kata beliau membolehkan, tapi kita lebih baik berhati-hati. Idza talafal marhun bi fi'l rahin, kalau barang gadaian dihilangkan oleh orang yang menerima gadaian. Paham ya? Contohnya, gadaikan apa? Emas. Oh, gadaikan bukan emas ya. Gadaikan motor. Motornya dihilangkan sama orang yang menerima gadaian. Paham ya? Marhun itu yang digadaikan, rahin itu yang menerima gadaian. Kemudian apa? Yajibu alaihi an yu'awwid badalan min anhu. Orang yang menerima gadaian itu wajib menggantikan karena telah menghilangkan barang gadaian. Dia nggadaikan motor VGR. Paham ya? Yang menerima gadaian menghilangkan motor tadi dengan sengaja misalkan, atau intinya tidak dirawat itu ya. Dia wajib menggantikannya. Kenapa? Tausiqan li haqqil murtahin, sebagai bentuk kepercayaan terhadap apa? Haknya orang yang menggadaikan. Berarti orang itu amanah, ketika dihilangkan dia ganti. Wa yakun hadzal akhir hukmuhu hukmal awal. Maka yang terakhir ini, yang menggantikan ini, hukumnya seperti hukum yang pertama, li'anal badal lahu hukmal mubdal ini. Li'anal badala lahu hukmul mubdal, karena pengganti itu memiliki hukum yang digantikan. Memiliki apa? Hukum yang digantikan seperti itu. Naam. Dikit lagi ya. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, mas'alatun, permasalahan yang baru. Hal yujzi al-ba'ir an sab'i aqaid? Apakah sah unta disembelih sebagai apa? Pengganti akikahan? Akikahan kalau lahir anak laki-laki berapa kambingnya? 3, 2. Kalau lahir anak perempuan berapa kambingnya? 1. Nah, diganti dengan apa? Unta. Nah, mau akikahan dengan unta ini ya.
Nah, kita lihat ini, apakah sah? Nah, barakallahu fikum, 1 ekor unta untuk 7 akikahan, yakni lau wulida lil insan salatu abna wa bint. Kalau seandainya ada orang telah dilahirkan padanya 3 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. 3 orang anak laki-laki, 3 anak laki-laki, 1 anak perempuan. 3 anak laki-laki ini masing-masing anak berapa kambing? 2, berarti berapa totalnya? 6. Anak perempuan ini berapa kambing? 1. Totalnya berapa? 7. Seharusnya nyembelih 7 ekor kambing, diganti 1 ekor unta itu loh. Sah enggak? Kita lihat di sini. Kata beliau, "Na'am, falahum sab'u syiyat, sittun lil abna, ats-tsalatsah wa wahidah lil unsa." Maka dia wajib, maka dia dianjurkan untuk mengakikahnya 7 ekor unta. 6 untuk anak laki-laki tadi, 3 anak laki-laki, 1 untuk anak perempuan. Fadzabaha ba'iran fahal yuzzi, tapi dia malah nyembelih unta. Wah, nyembelih unta aja nih biar semuanya terpenuhi. Sah enggak? Al-jawab la yuzzi, jawabannya enggak sah. Karena unta bukan hewan akikahan. Paham belum? Nah, tapi kalau untuk kurban sah enggak? Kurban sah-sah saja. Tapi kalau untuk akikahan tidak bisa. Karena akikahan hewannya itu boleh enggak akikahan dengan sapi? Enggak boleh juga, hukum asalnya kambing. Paham ya? Mau jantan, betina, kalau jantan lebih afdal. Walaupun sah-sah saja dengan betina ya. Nah, kita lihat sini. Apa kata beliau barakallahu fikum? La yujzi' ka sahli anal aqiqata fida'u nafsin li nafsin. Karena akikah itu adalah semacam fida, itu penebusan, menebus jiwa dengan jiwa. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa aidan lam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu aqqa bil ba'ir. Demikian juga kata beliau tidak datang dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau akikah dengan unta. Jadi enggak ada akikah dengan unta itu. Kalau enggak mampu ya udah sabar. Tapi kalau dengan unta enggak boleh. Walihada qala al-ulama rahimahumullah innal aqiqata bisyati afdal minal aqiqah bil ba'ir. Oleh karena ini para ulama mengatakan akikah dengan 6 seekor kambing itu lebih afdal daripada akikah dengan unta. Jadi kalau akikahan tidak boleh dengan unta. Dengan kelinci boleh enggak hadir akikah dengan kelinci? 100 ekor nggak boleh ya, karena bukan hewan akikah. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.